Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para hadirin Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan membacakan hadis yang ke-23 di dalam kitab Taysirul Alam Syarah Umdatul Ahkam. Saya akan bacakan hadisnya yang insyaallah kita kaji sama-sama. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dia menyampaikan, kuntu rajulan madzaan. Aku adalah seorang laki-laki yang mudah terangsang syahwatnya. Madza itu adalah dari kata madhiyun. Madhi adalah cairan bening yang keluar dari kemaluan ketika terangsang syahwat. Cairannya bening kemudian encer. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku malu kalau bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima kanati ibnatihi minni, karena kedudukan anak putrinya atas diriku. Maksudnya aku malu bertanya langsung kepada Rasulullah karena Rasulullah adalah bapak mertuaku. Anak ceweknya adalah istriku. Fa'amartul Miqdad bin Al-Aswad, maka aku meminta tolong kepada Al-Miqdad bin Al-Aswad, fasa'alahu, supaya Al-Miqdad bertanya kepada Rasulullah tentang kondisiku, kata Ali. Faqala, maka Ali bin Abi Thalib ketika menyampaikan itu lantas menyitir jawaban Rasulullah. Rasulullah menjawab kondisi Ali dengan mengatakan yagsilu dzakarahu wa yatawadda. Dalam kondisi seorang laki-laki yang keluar madhinya, maka dia membersihkan kemaluannya, area yang terkena atau keluar madhi itu, dan yang terkena madhinya wa yatawadda, lantas dia mengulangi wudunya. Walil Bukhari, di dalam riwayatnya Imam Bukhari bersendirian disampaikan igzil dzakaraka wa tawadda, cucilah kemaluanmu dan berwudulah. Wali Muslim tawadda wandhah farjaka, sedangkan Imam Muslim bersendirian meriwayatkan berwudulah kamu dan perciki area yang terkena madhi atau terkena najis itu. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, membahas tentang perkara ini memang agak bahasanya memang harus sedikit dibuka. Bahwa yang keluar dari kemaluan seorang muslim ada 3 jenis, yang 2 najis, yang 1 tidak najis. Yang 2 najis, yang 1 tidak najis. Yang pertama yang keluar adalah madhi. Madhi itu adalah cairan bening yang keluar ketika syahwatnya naik. Inda haijani syahwah namanya. Ketika syahwat naik ada cairan bening keluar, itu najis. 1 itu najis, yang kedua membatalkan wudu. Yang ketiga, kalau terkena pakaian harus diganti atau dicuci. Kita ulangi ya. Dia cairan bening, ketika syahwat naik ada cairan yang keluar, maka itu hukumnya najis, membatalkan wudu, dan kalau terkena pakaian harus dicuci atau harus diganti. Yang kedua namanya wadhiyun, pakai wawu, wadhiyun. Apa itu wadhi? Wadhi adalah cairan yang keluar dalam 2 kondisi. 1 payah, capek dengan sangat, atau yang kedua dingin yang terlalu kuat. Maka ketika setelah kencing ada cairan yang keluar, bukan cairan kencing, tapi setelah kencing seperti ada cairan yang keluar yang berbeda, maka itu hukumnya wadhi, sama, najis, membatalkan wudu, harus dicuci atau harus diganti di pakaian yang terkena. Yang ketiga justru adalah mani. Sedangkan apa bedanya madhi dengan mani? Kalau mani itu keluarnya memancar, yang kedua dia setelah keluar ada rasa rileks, lega. Kalau mani najis atau tidak Bapak Ibu? Najis atau tidak? Najis atau tidak? Sekarang kita urutkan. Ini mohon maaf, ini memang harus kita buka supaya kita tahu duduknya. Kenapa dalam fikih dibedakan? Sebelum keluar mani mesti ada madhinya. Madhinya najis atau tidak? Madhinya najis. Sedangkan maninya? Siapa yang mengatakan maniyun najis, maka kita semuanya adalah anak najis semuanya. Ya, makanya yang 2 dihukumi najis, yang 1 tidak.
Mani itu kalau sudah kering itu tinggal dikerik saja. Dia tidak najis, basah pun tidak najis sebenarnya. Cuman kenapa yang sering disebutkan adalah ketika sudah kering. Karena ketika masih basah kadang tidak bisa dibedakan pangapunten mana yang mani, mana yang madhi. Sehingga itu dihati-hati, lebih baik disucikan. Baiknya. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kenapa ada hadis ini? Hadis ini menceritakan tentang duduk perkara seorang yang pengen bertanya tentang urusan agama. Ali itu adalah menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sungkan untuk bertanya langsung karena Fatimah putrinya Rasulullah jadi istrinya. Rasulullah itu mertuanya. Dia malu kalau bertanya langsung, sungkan begitu. Tapi yang jadi poin bukan sekedar karena Ali adalah laki-laki yang tanda kutip, yang madzaan, yang banyak keluar madinya, yang mudah terangsang syahwatnya. Tidak. Karena Ali di dalam riwayat ini Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh Al-Basam menyatakan Ali itu setiap keluar madi sebelumnya dia selalu mandi janabat. Mandi janabat. Maka Ali merasa keberatan. Kalau keluar mandi, keluar mandi lagi. Berat bagi Ali, sehingga Ali pengen bertanya duduk perkaranya. Sebenarnya hukumnya seperti apa? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau keluar cairan yang bening itu, tidak cairan yang satu lagi, maka cukup dibersihkan area kemaluannya dan cukup berwudu, tidak perlu mandi. Kenapa berwudu Bapak dan Ibu? Berwudu itu adalah tersebab karena ada sesuatu yang keluar dari dua lubang. Lubang depan dan lubang belakang. Itu membatalkan wudu, betul kan? Apapun bentuknya. Artinya yang selama bukan klasifikasi junub ya. Selama bukan klasifikasi junub. Buang air kecil, buang angin, atau buang air besar. Itu semuanya membatalkan wudu. Sama, madhi dihukumi sama. Dia keluar dari salah satu di antara dua lubang itu. Cairan yang keluar dari salah satu di antara dua lubang. Maka madhiyun dan wadhiyun kedua-duanya membatalkan wudu. Hanya ada perselisihan di antara para ulama justru adalah apakah pangapunten. Karena terkadang dalam fikih itu memang harus sedetil-detilnya. Apakah cukup mencuci ujungnya atau keseluruhannya bagi laki-laki? Mohon maaf, memang bahasanya begitu. Ini bahasa yang memang harus disampaikan karena kaitannya dengan keabsahan sholat kita. Ternyata para ulama lebih memilih justru untuk kehati-hatian dibasuh keseluruhan karena posisinya dia sedang terbakar syahwat. Sehingga ketika dia dicuci keseluruhan kemudian digenapkan dengan berwudu, semoga dengan itu syahwatnya sudah turun. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena ketika ada godaan syahwat itu lebih dekat dengan godaannya syaitan. Kita bicara dalam konteks sebelum sholat ya. Tetapi bahasanya kita tidak sedang membicarakan hukum menyentuh ya. Tidak, itu sudah beda fikih. Kita hanya bicara tentang sudah keluar. Nah, termasuk yang perlu diperhatikan bagaimana kemudian kita betul-betul memastikan bahwa pakaian kita adalah pakaian yang betul-betul suci dari najis. Karena ketika madhi ini keluar satu titik saja dan mengenai pakaian, itu hukum pakaiannya najis dan ketika dipakai untuk sholat, sholatnya tidak sah. Sehingga kami sering menyampaikan saudara-saudara kita di Pantura Bapak dan Ibu itu seringkali ketika mereka mau sholat itu kalau yang kakung itu menyediakan sarung. Sehingga ketika mereka mau ke kamar mandi sebelum sholat itu dilepas semua yang mereka pakai. Mereka lepas semua yang mereka pakai. Pakaian dalamnya dan celananya dilepas semua. Sehingga pakai sarung, betul-betul pakai sarung yang dia pastikan kebersihan dan kesuciannya. Kemudian dia berprosesi ke kamar mandi dan wudhu dan lain sebagainya. Setelah itu dia pakai lagi. Kenapa? Karena mereka sangat berhati-hati. Hukum kaitnya adalah dengan kesucian pakaian. Kita kadang sudah menjaga kesucian diri dengan berwudhu dan mandi. Tapi kalau pakaiannya atau tempat sholatnya tidak suci, sama saja hukumnya juga sah atau tidak? Sholat dengan pakaian yang terkena najis sah atau tidak? Nah, sebelum tanya dulu kapan taunya. Siapa yang bilang nggak sah tadi? Tanya dulu kapan taunya. Kalau dia tidak tahu dari awal, maka bisa jadi sholatnya sudah sah.
Karena dia nggak tahu. Jangan langsung nggak sah. Fikih itu nggak boleh tergesa-gesa. Ditanya dulu kapan dia tahu. Misalkan seorang imam dia nggak tahu ada najis di pakaiannya. Di belakang nggak kelihatan. Dia sholat sampai selesai. Kok dia tahu ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada kotoran. Kotoran apa? Kotoran cicak kecil sekali Pak, nggak kelihatan. Tekek lah ya, yang agak besar ya, tokek gitu. Yang besar. Cicak kecil. Kotoran cicak najis atau tidak? Najis mboten Pak? Oh, beliau langsung tidak. Pakai pendapat mazhab Syafi'i najis. Kotoran cicak pakai pendapat mazhab Syafi'i najis. Kenapa? Karena cicak haram dimakan. Semua kotoran hewan yang halal dimakan itu tidak najis, tapi kotor. Tolong dibedakan istilahnya kotor dan najis. Saya ulangi nggih. Kayaknya ada yang lagi mencerna kata-kata ini. Semua ini pakai bukan pendapat mazhab Syafi'i, kita pakai pendapat mazhab jumhur. Semua kotoran hewan yang halal dimakan, kotoran dan air kencingnya tidak najis. Tapi apa bedanya najis dan kotor? Kalau kotor hanya cukup dicuci saja sudah selesai karena dia statusnya kotor. Itu pun kalau kena kotor itu dia tidak membatalkan wudu. Dia tidak membatalkan wudu, dia boleh, masih boleh. Status wudunya masih. Tetapi kalau najis, ya, kalau terkena dia membatalkan wudu, harus dicuci. Maka kalau kotoran hewan yang halal dimakan, pendapat jumhur justru tidak najis. Kenapa? Riwayat yang sahih Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari rumahnya ke masjid dia berjalan tidak pakai alas kaki, nyeker. Sedangkan di kota Madinah, jalan-jalan di kota Madinah itu adalah jalan pasir yang sangat berpotensi lalu lalangnya adalah onta dan kuda. Di Madinah tidak ada anjing Bapak Ibu, tenang saja, mboten enten. Serius, mboten enten. Dari dulu sampai sekarang. Sehingga potensinya jalan yang dilalui oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma adalah debu yang berpotensi tercampur dengan sisa-sisa kotoran itu dan air kencing hewan itu. Tetapi Abdullah ibnu Umar berjalan dari rumahnya menuju masjid dan langsung menuju soft sholatnya, langsung sholat. Dari sinilah para ulama kemudian menyimpulkan bahwa kotoran hewan yang halal dimakan tidak najis. Ning nek basah ya kotor Pak. Gitu? Kita bicaranya tolong dibedakan tentang hukum, jangan disamaratakan. Kotor ya tetap kotor, tetapi dia tidak najis. Maka kalau kemudian kaitannya sudah menjadi debu di atas kotoran, boleh nggak dipakai tayamum? Debu yang ada di atas kotoran yang sudah kering, boleh nggak dipakai untuk tayamum? Debu Pak, boleh nggak? Kan tayamum itu syaratnya pakai debu. Pertanyaannya, debu yang ada di atas kotoran boleh atau tidak? Bapak dan Ibu tidak boleh lupa, kebolehan bertayamum dengan debu itu ayatnya lengkap. Fatayammamu sha'idan thayyiban. Ayo. Thayyib. Thayyib itu bersih. Makanya kalau misalkan ada debu di atas koran kok ya kurang gawean men gitu. Apa ora enek nggon liya? Nah, kita gimana? Kan ada kata-kata thayyib, Pak. Pertanyaan saya, di atas kotoran itu thayyib atau tidak? Bukan dosa. Loh, saya nanya, thayyib atau tidak? Thayyibnya ya tidak. Lah sudah. Dia debu, Pak, tapi dia tidak thayyib. Kan ada keterangannya, fatayammamu, silakan kalian bertayamum sha'idan thayyiban, dengan debu yang thayyib, yang bersih. Ya bahasa ini kan saya jebak jenengan gitu. Debu di atas kotoran. Tetapi tolong dicatat, kotor tapi tidak najis loh ya. Kita bicara urusan najis tadi kan. Dia tidak najis, tapi kotor.
Hanya di mazhab Syafi'i dibedakan. Mazhab Syafi'i tetap mengatakan kotoran itu najis. Mazhab Syafi'i saja. Termasuk tai cicak. Walaupun cuman sama najis. Kalau terkatnya harus dibersihkan atau dicuci. Di sini ada cicak nggak, Pak? Kalau waktu sholat kena tai cicak bagaimana? Pertanyaannya tai cicaknya sak truk atau satu biji? Terus di sebelah mana dulu? Di tangan. Di tangan. Tayyib. Di hidung, Pak. Saya akan analogikan dengan hukum yang lain. Sekarang saya nanya, darah najis atau tidak? Darah najis atau tidak? Pak, darah najis. Darah itu najis. Darah najis. Sekarang saya nanya, kalau kita sedang sholat, ada luka yang kita nggak sengaja gatel sekali kita, bahasa Indonesia atau masuk bahasa planet itu, kukur garuk, kukur, klopo itu dikukuri, Pak. Digaruk, kemudian keluar darahnya. Oke, darah kan najis. Ini keluar darah. Oke ya, ada najis jelas ini kan. Batal nggak? Batal atau tidak? Damun yasirun, kalau darahnya itu sedikit maka ma'fun, maka dimaafkan. Sama kotoran cicak yang kecil itu dia tetap najis, tetapi karena itu kita tidak sengaja dan kecil sekali, semoga dimaafkan. Tapi kalau kita tahu sebelum sholat, disucikan. Kalau sudah tengah-tengah sholat, silahkan dilanjutkan. Atau kalau mau hati-hati, dibatalkan, bersihkan. Itu mau pendapat yang paling hati-hati. Tetapi kalau toh dilanjutkan pun tidak mengapa. Ada yang mengatakan itu diperbolehkan karena kadarnya kecil, jadi dimaafkan. Al-Imamu Ahmad bin Hanbal adalah salah satu imam di dalam 4 mazhab yang kuat sekali mengatakan darah itu najis. Itu pun Imam Ahmad tidak langsung menghukumi yang mengatakan bahwa darah yang mengalir dari luka, pangapunten, darah yang mengalir dari luka itu sebagai jumhur berpendapat tidak najis. Kenapa? Mesti sedikit, nggak mungkin banyak. Kalau banyak saya yakin dia sendiri tidak akan nyaman dengan sholatnya. Dilanjutkan atau ditahan sholatnya? Kalau darahnya drodos. Sebentar saya nanya. Ini kita level kita sholat. Jenengan ketika sholat, darahnya ketika cuma digaruk itu tadi ya, dikukur itu tadi loh. Keluar darahnya sedikit. Itu jenengan masih lanjut sholat atau tidak? Kayak berarti dianggap sedikit ya. Kita pakai logika ini. Kemudian kalau jenengan mimisan. Nah, jenengan mau lanjutkan sholat atau batalkan? Kenapa dibatalkan? Satu, karena darahnya bisa jadi banyak. Yang kedua, karena kita justru tidak nyaman dengan darah yang banyak itu. Maka kita bersihkan dulu, betul kan? Tapi kalau panjenengan mau nahan itu, nggak apa-apa. Berarti nggak keluar darahnya. Tetapi pertanyaannya, apakah dengan ditahan itu justru mendatangkan madarat atau manfaat? Imam Ahmad itu berpendapat bahwa darah itu adalah najis. Kalau dia najis membatalkan wudhu. Tetapi Imam Ahmad mengatakan, kata Imam Ahmad, walaupun mengatakan darah itu najis dan membatalkan wudhu, aku juga tidak akan langsung mengatakan orang yang sholat dengan membawa luka yang mengalir, itu sholatnya batal. Kenapa? Karena Imam Al-Auza'i, Imam Al-Lais bin Sa'ad, dan imam-imam yang lain tetap membolehkan orang yang sholat dengan luka yang mengalir darahnya. Karena apa? Karena luka yang mengalir darah kalau dia masih bertahan itu berarti jumlah yang keluar itu masih sedikit, nggak mungkin banyak. Nek banyak ya dia anemia. Iya kan? Betapa kita melihat di dalam sirah ada seorang sahabat namanya Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu yang ketika dia sedang sholat sambil menjaga perbatasan, kemudian dari balik kegelapan di sebelah sana ada musuh yang mengintai, kemudian melepaskan anak panahnya. Kata anak uang itu ngadeg di panah, kena Bapak Ibu, kena di perutnya, tembus. Dalam riwayat yang sahih tembus perutnya. Tapi betapa dahsyatnya hari ini perbedaan antara kita dengan para sahabat, generasi sahabat, bahwa Abbad bin Bishr di panah nggak kerasa. Kita nyamuk satu, gimana? Bingung kan?
Abbad bin Bishr saking khusyuknya dan menikmati sholat malamnya, dia dipanah masuk tembus berdarah, dia nggak kerasa. Tahu-taunya adalah ketika partner jaga yang di sebelahnya yang tertidur justru terbangun karena memegang sesuatu yang basah. Basah apa? Oh, darah. Dilihat, ternyata darah itu ngalirnya dari tubuhnya Abbad bin Bishr yang sedang berdiri sholat. Maka dia mengatakan, ya Abbad malak, wahai Abbad, apa yang terjadi dengan dirimu? Dia sedang sholat, menikmati sholat. Ternyata temannya bangun, nanya gitu, dicepatkan selesainya. Setelah selesai, alah kenapa? Ini darah. Oh, ada panah ternyata. Begitu. Kebayangkan perbedaan nilai khusyuknya kita dengan sahabat. Tetapi ini menjadi bagian dari sandaran hukum. Selama dia masih yatahammal, selama dia masih bisa melanjutkan berdiri, maka itu dihukumi darah yang sedikit. Walaupun secara umum hukum darah adalah najis. Kita kembali ke konteks hadis ini, Bapak dan Ibu, pangapunten. Ini memang pembahasannya apa adanya, bahwa Ali bin Abi Thalib, pelajaran pertama, Ali itu taunya kalau keluar mandi itu harus mandi. Maka dia merasa keberatan karena dia sering keluar madinya. Maka dia saking merasa, wah aku nek mandi terus ini berat, maka dia pengen bertanya, tapi malu karena sungkan bahwa putrinya Rasulullah justru jadi istrinya. Maka dia minta tolong kepada saudaranya. Sama dalam konteks kita, jangan pernah malu bertanya tentang urusan agama ini supaya kita benar dalam pelaksanaan ibadah. Siapa yang malu sesat? Saya nggak mau bercanda nih urusannya. Tapi kalau tidak mau langsung diketahui karena malu, boleh menyamarkan identitas sebagaimana Ali ini meminta tolong kepada Al-Miqdad bin Al-Aswad, boleh. Atau kita sendiri yang bertanya tapi mengkontekskan orang lain. Saya pengen bertanya, Ustaz, ada teman saya fulan, padahal dia sendiri. Boleh atau tidak? Nggak apa-apa. Dalam ranah ilmu diperbolehkan, itu tidak bohong. Kenapa? Karena menjaga rasa malunya, boleh. Tetapi konteks yang lebih perlu diperhatikan justru adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalau kamu tidak tahu supaya mudah. Pertanyaan itu justru mudah. Maka ada pertanyaan yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Apa? Pertanyaan sing golek-golek. Pertanyaan yang justru memberatkan. Pertanyaan yang mempersulit sebuah nilai ibadah, itu dilaknat. Iya. Tapi pertanyaan yang betul-betul bertanya itu diperbolehkan. Kenapa? Supaya dia tahu. Ada peristiwa yang lain, ada di hadis ini juga, di kitab ini, bahwa sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, saya lupa sudah sampai atau belum, semoga belum ya. Ada sekelompok sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pulang dari sebuah ekspedisi peperangan, yang kemudian salah satu dari mereka, tanda kutip, kepalanya terluka karena reruntuhan bebatuan. Terluka dengan luka yang menganga, luka yang terbuka. Luka terbuka berarti lebar di kepala. Nah, malam hari ketika sedang beristirahat, si sahabat ini mimpi basah. Dan dia tidak tahu hukumnya, apakah dia dengan luka terbuka di kepala itu, dia mendapatkan rukhsah atau tidak. Sehingga ketika bangun subuh, sebelum melaksanakan salat subuh, dia bertanya kepada para sahabatnya, Atarawna anna li rukhsah. Apakah kalian melihat bahwa aku mendapat rukhsah untuk tidak mandi dalam kondisi aku junub di malam ini karena luka terbuka di kepalaku? Apa kata sahabat yang lain? Kamu sehat kan? Kamu sehat kan? Katanya. Lah kamu lo sehat gitu. Akhirnya karena jawaban dari teman-temannya seperti itu, dia mandi Bapak dan Ibu dan mati. Loh beneran, dia mandi dan mati. Jangan dipikir bahwa kok iso mati. Loh, kalau di Arab itu kalau sudah dingin sekali Bapak Ibu. Ini dingin sekali, ketemu luka menganga. Jangan dipikir dulu juga langsung ada perban, ada apa lagi? Enggak. Dia mandi dan dia meninggal dunia. Lantas peristiwa itu diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerah mukanya, wajahnya memerah, kemudian mengatakan qataltumuhu. Qatalakumullah, kata Rasulullah. Sungguh kalian telah membunuh dia, semoga Allah membinasakan kalian. Rasulullah kecewa. Rasulullah kecewa kepada sahabat-sahabat yang justru menceritakan peristiwa itu. Kenapa? Rasulullah mengatakan qataltumuhu. Atau dalam riwayatnya qataluhu. Mereka membunuhnya. Maka Rasulullah kemudian di tengah
memerah wajahnya, Rasulullah mengatakan, ala sa'aluh. Kenapa tidak bertanya kalau nggak tahu ilmunya? Kenapa tergesa-gesa berfatwa menjawab kalau tidak tahu duduk masalahnya? Jangan menjawab apa yang kita tidak tahu. Jangan berfatwa apa yang kita tidak mengetahui duduk perkaranya, karena dosanya ditanggung. Kata Rasulullah, ala sa'aluhu. Kenapa kalian tidak bertanya? Dalam posisi wajahnya memerah. Karena menahan amarah, kecewa beliau. Ala inna shifa'al ayyi as-su'al. Bukankah obat dari kebodohan dan ketidaktahuan itu bertanya? Maka jangan sembarangan gitu. Kalau enggak tahu ya bertanya. Nah, disinilah kita Bapak dan Ibu, tolong dicatat, pertanyaan itu diperbolehkan dalam ranah-ranah yang memang kita harus bertanya untuk memudahkan aplikasi atau praktek ibadah kita. Bukan justru sebaliknya, bertanya-tanya yang justru mempersulit. Contoh mempersulit adalah seperti Bani Israel. Disuruh nyembelih sapi, selesai urusan, tinggal disembelih. Tapi mereka enggak, terangkan warnanya, terangkan sifatnya, ya kan? Pertanyaan yang mempersulit seakan-akan biar detail, tapi mempersulit. Kalau memang hukumnya umum, hukumnya luas, jangan dipersempit sehingga lebih sulit. Dalam riwayat yang sahih, Bani Israel itu ketika akhirnya bertanya kepada Musa, ud'u lana rabbak, mintakan, tanyakan untuk kami kepada Rabbmu, tanyakan untuk kami kepada Rabbmu, itu pada akhirnya disebutkan spesifik yang betul-betul detail. Dalam riwayat yang sahih disebutkan satu Mesir tidak ada yang punya. Akhirnya ada satu anak yang kemudian dia pulang dari hutan yang justru baru saja mengambil sapi peninggalan dari bapaknya. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menceritakan bahwa di Bani Israel ada keluarga yang soleh, suami, istri, dan satu orang anak. Punya harta bendanya cuma satu, yaitu sapi. Maka kemudian si bapak mengatakan, ya Allah, aku serahkan sapi ini kepadamu, bagian dari rizki yang aku persiapkan untuk anakku. Dilepaskan ke hutan, aku pasrahkan kepada penjagaanmu ya Allah, karena aku pengen fokus beribadah. Dan betul, bapaknya fokus beribadah betul-betul sampai kemudian meninggal dunia. Sehingga ketika anak ini sudah balik, ibunya mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya bapakmu punya harta peninggalan untukmu. Bapakmu adalah laki-laki yang soleh. Dia pasrahkan harta itu kepada Allah. Apakah itu wahai bunda? Satu ekor sapi yang kulitnya kuning keemasan. Oleh bapakmu dilepaskan ke hutan. Apa kata si anak? Wahai bunda, bagaimana aku mengetahui bahwa itu sapiku, itu sapi bapakku yang ditinggalkan untukku? Bagaimana aku tahu dia itu adalah sapi itu, dan bagaimana kemudian aku bisa membawanya pulang, mengenalinya? Sapi kan banyak, kalau zaman dulu memang tidak diikat. Apa kata ibundanya kepada si anak laki-laki ini? Bundanya mengatakan, dulu bapakmu menyerahkan atau memasrahkan sapi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berangkatlah ke hutan, mintalah sapi itu kepada pemiliknya untuk dikembalikan kepadamu, karena kamu adalah orang yang berhak menerima warisan satu ekor sapi. Dan betul, si anak ini pergi ke hutan dan meminta kepada Allah untuk dipertemukan dengan sapi yang ditinggalkan oleh bapaknya. Dan itulah sapi yang akhirnya sebagaimana disifatkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah tentang sifat sapi yang harus disembelih Bani Israel. Satu-satunya, satu Mesir cuman itu sapinya. Sehingga ketika dituntun pulang, dalam keputusasaannya orang Bani Israel baru mendapati sapi ini. Sehingga kemudian mereka meminta untuk membeli sapi ini. Apa kata anak ini? Kami tidak ingin menjualnya. Ini sapi warisan Bapak. Sehingga Bani Israel mengatakan, berapapun harga yang kamu minta akan kami beri. Sehingga si anak mengatakan, baiklah, izinkan aku bermusyawarah dengan ibundaku di rumah. Dalam riwayat yang paling kuat, Imam Ibnu Katsir menceritakan harga sapi ini adalah berapa? Harga sapi ini adalah lembaran emas selebar badan sapinya. Mahal atau murah? Mahal. Satu-satunya di Mesir. Dibayar karena memang terkadung mempertanyakan sesuatu yang aslinya luas hukumnya, dipersempit, maka tinggal satu. Mereka boleh menjual dengan catatan kami jual tapi dengan emas senilai yang bisa menyelimuti tubuh sapi ini.
Jadi emas lempengan yang bisa dipakai untuk menyelimuti sapi itu luas, mahal. Hadirin Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada hadis bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu betul-betul berhati-hati dalam ranah ibadah. Maka pangapunten, tidak boleh asal-asalan dan tidak boleh mengada-adakan dalam ranah ibadah. Enggak boleh. Ali saja, menantunya Kanjeng Nabi saja masih harus bertanya tentang kesohihan ibadahnya. Kenapa? Supaya tidak salah. Bapak dan Ibu, untuk urusan ibadah, untuk urusan amal itu untuk urusan ibadah atau untuk urusan amal itu ada dua. Ibadah punya ilmu tidak beramal itu dimurkai oleh Allah. Beramal tanpa ilmu sesat. Saya ulangi ya. Punya ilmu tidak diamalkan dimurkai oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdubu alaihim itu adalah al-Yahud. Yang paling kuat tafsirnya yang dimurkai Allah di situ adalah Yahudi. Kenapa? Mereka tahu ilmunya tapi tidak pernah mau mengamalkan. Mereka tahu betul akan datang nabi terakhir namanya Ahmad atau Muhammad yang akan menggenapkan seluruh risalah. Mereka menolak karena apa? Karena tidak berasal dari Bani Israel, Pak. Dari Yahudi, dari Bani Israel. Orang Yahudi kecewa. Kenapa? Karena nabi terakhir justru nabinya orang Arab, bukan nabinya Bani Israel. Sedangkan orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani dilaknat Allah dengan kata berikutnya, walad dolin, ad-dolin, orang-orang yang sesat. Sesat ini adalah beramal tanpa ilmu. Maka mari kita bertanya betul-betul supaya nilai ibadah kita ini benar. Kalau boleh saya kerucutkan, termasuk di dalam fikih, wajib enggak Bapak dan Ibu bermadzhab bagi kita? Wajib enggak bermadzhab? Sekarang saya nanya, jenengan ibadahnya pakai tuntunannya siapa? Jenengan kalau ibadah pakai tuntunannya siapa? Molah maleh, enggak punya pendirian berarti. Saya akan mengurutkan supaya kita tahu duduk urusannya. Ada orang yang ditanya ibadahmu nurut sapa? Nurut Kanjeng Nabi, betul. Tapi pertanyaannya apa? Kamu bisa memahami betul teks dan konteks yang disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita ini adalah orang-orang awam yang dengan kecetekan ilmu kita tidak bisa memahami secara langsung ayat. Ngopo sih dadak melu Imam Syafi'i, ngopo dadak melu Imam Ahmad, ngopo dadak melu Imam Malik, ngopo dadak melu Imam Abu Hanifah. Bukan masalah itunya, tetapi mereka adalah orang-orang yang diberi Allah kelebihan ilmu, yang semua dengan kelebihan ilmunya mereka menerangkan makna ayat kepada kita sehingga merumuskan hukum-hukum untuk kita supaya kita tinggal langkah. Orang dadak sinause. Beliau tadi bilang campur-campur. Boleh Pak campur-campur kalau panjenengan sudah punya ilmu alatnya, minimal hafal paling tidak 1000 hadis Pak. Seorang mujtahid namanya. Mujtahid itu adalah orang yang layak berijtihad. Berijtihad itu memunculkan fatwa yang baru, kesimpulan hukum yang baru. Itu minimal, seingat saya mah bukan 1000 tapi 10.000. Dia hafal Quran lafzon wa ma'nan, dia menghafal Quran secara lafaz dan hafal secara makna. Yang kedua dia hafal 10.000 hadis, baru boleh. Kita hafal enggak? Kulhu Inna atau Inna? Itu ngakunya sudah hatam berkali-kali. Kita di posisi pangapunten nggih Bapak Ibu, karena justru kita di posisi yang kita tidak punya kemampuan di situ. Dari sebuah ayat menjadi sebuah hukum, itu ada di tengah-tengahnya ada alat dan ada proses. Justru kita derek para guru kiai ulama karena kita tidak punya alat potongnya. Kita tidak bisa memproses ayat dan hadisnya. Sehingga kita mengikuti. Ngikuti ini gampang. Biasanya jenengan kan pertanyaannya boleh atau tidak? Ya kan? Sah atau tidak? Ini pertanyaan kita. Padahal untuk mengatakan boleh dan tidak boleh, sah dan tidak sah, prosesnya panjang. Saya akan ceritakan satu fragmen menandakan betapa dahsyat tentang ilmu.
Ada seorang laki-laki yang pulang dari masjid di tengah malam. Dia melihat laki-laki lain, anna rajulan. Seorang laki-laki ra'a rajulan akhar, dia melihat laki-laki yang lain. Yata'aqaru yuridu ayyakhudhal qamar. Dia melihat laki-laki yang lain yang sedang mabuk, seakan-akan tangannya menggapai-gapai pengen memeluk bulan. Kebayang betul? Delok wong lagi mabuk. Dan dia menggapai-gapai seakan-akan pengen memeluk bulan. Yuridu ayyakhudhal qamar. Faqala, saking merasa hinanya status orang yang sedang mabuk, laki-laki yang pertama ini mengatakan imro'ati talikun, sesungguhnya istriku jatuh talaknya. Kata laki-laki ini ya, imro'ati talikun idza dakhala fi jawfi ibnu Adam, kalau masuk ke dalam mulut atau masuk ke dalam perut anak Adam, syarrun minal khamr, ada sesuatu yang lebih buruk dari khamr. Maksudnya apa? Laki-laki yang pertama ini melihat khamr itu buruk sekali, saking buruknya, saking hinanya, membuat laki-laki yang gagah, dia mabuk, dan dia karena mabuknya dia seakan-akan merengkuh bulan, melakukan hal-hal yang di luar nalar dan di luar nurul. Hina sekali gitu loh. Maka dia mengatakan istriku jatuh talaknya kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam perut anak Adam yang lebih buruk dari khamr. Masalahnya itu seperti sumpah, sehingga ketika dia selesai mengucapkan itu dia takut, talak atau tidak ya? Ayo, jatuh atau tidak Bapak Ibu? Jatuh atau tidak? Kenapa enggak jatuh, Bu? Loh, enggak, dia bilang kan hilang akal kan, dia melihat orang mabuk, maka dia mengatakan dalam dirinya sendiri, istriku jatuh talak karena saking buruknya khamr kayak gitu efeknya. Dia bilang istriku jatuh talaknya kalau ada yang diminum atau dimakan anak Adam yang lebih buruk dari khamr yang efeknya seperti itu. Kira-kira istrinya jatuh nggak talaknya? Kalau ada sesuatu yang diminum oleh anak Adam yang lebih buruk dari khamr, istriku jatuh talak. Nek khamr paling buruk nggak jatuh, kira-kira jatuh atau tidak talaknya? Ayo, jenengan tahu nggak? Kalau ada yang lebih buruk dari khamr yang masuk ke perut anak Adam, istriku jatuh talak. Kalau nggak ada, berarti khamr yang paling buruk ya wis sak wajare kowe buruk, istriku nggak jatuh talaknya. Dia mengikat hukum dengan statement itu. Istriku jatuh talaknya kalau ada yang diminum oleh anak Adam yang lebih buruk daripada khamr. Minum atau dimakan. Jenengan tahu hukumnya nggak kira-kira? Jatuh nggak talaknya istrinya? Enggak. Nah, jatuh atau tidak? Jangan bilang terus merujuk meneh gitu. Jelek Pak. Sama kan kita nggak tahu, laki-laki ini juga kemudian setelah ngomong madek gitu. Loh, talak nggak ya gitu? Jangan-jangan ada yang lebih buruk dari khamr. Kalau ada yang lebih buruk dari khamr, jatuh talaknya. Kalau nggak ada yang lebih buruk, khamr itu paling buruk, nggak jatuh. Karena memang menurut laki-laki yang melihat yang pertama tadi, yang melihat laki-laki yang lain, khamr itu sudah paling buruk, wis paling mentok LE gitu loh. Maka dia mengatakan istriku jatuh talaknya kalau ada yang lebih buruk dari khamr. Maka kemudian dia mendatangi Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Kemudian mengatakan, ya Imam, dia menceritakan, wahai Imam, sesungguhnya aku melihat seorang laki-laki yang gagah, karena dia mabuk, dia merengkuh, dia mengayun-ayunkan tangannya ke langit seakan-akan dia pengen memeluk bulan. Gitu. Maka kemudian aku mengatakan, istriku jatuh talaknya jika ada yang dimakan atau diminum anak Adam yang lebih buruk dari khamr, karena di mataku khamr itu sudah paling buruk. Apa kata Imam Malik bin Anas? Menentukan hukum tidak sesederhana itu Bapak dan Ibu. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala kemudian mengatakan kepada laki-laki ini, irji, kamu pulang dulu ya, tak cek dulu, aku belum tahu. Imam Malik itu adalah imam yang ringan mengatakan ana la adri, aku nggak tahu, pulang dulu, aku nggak tahu, tak kaji dulu. Hari kedua dia datang, wahai imam, gimana ini nasib istriku dan nasibku ini, talak atau tidak begitu? Apa kata Imam Malik bin Anas? Kamu pulang lagi ya, tak kaji lagi ya, aku belum tahu. Coba, sedahsyat itu nilai ilmu dan kehati-hatian dalam menetapkan hukum. Kita ditanya sedikit mengatakan boleh, sidik-sidik ora oleh. Imam Malik itu berhati-hati. Dan sehingga pada hari ketiga si laki-laki ini datang, maka Imam Malik bin Anas mengatakan, imro'atuka tolikun,
sesungguhnya talakmu jatuh kepada istrimu, istrimu tertalak begitu. Apa alasannya? Imam Malik bin Anas mengatakan, ini tasafahtu kitab Allah. Sungguh aku mengecek lembar demi lembar dari kitabullah, dari Al-Quran. Tasafahtu itu lembar demi lembar dibuka. Fawajadtu, dan aku mendapati annar riba asyaddu minal khamr. Aku mendapati bahwa dosa riba itu lebih dahsyat dan lebih buruk dari khamr. Li'annallaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala a'lana bil harbi ala riba. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang langsung dengan para pemakan riba. Berarti riba lebih buruk daripada khamr. Istrimu jatuh talaknya. Nah, Bapak dan Ibu, fragmen kisah ini kami sampaikan justru supaya kita berhati-hati. Karena kita tidak tahu duduknya. Maka rambu-rambu pertama, jangan mudah-mudah menghukumi orang lain kalau kita tidak tahu ilmunya. Tanya kepada yang lebih tahu. Untuk urusan hukum halal dan haram, boleh dan tidak boleh. Maka di posisi kita, karena kita tidak punya ilmu alat itu tadi, maka kita ngikut, Bu. Pak, kita ngikut. Kenapa? Pun lah gampang jadi wong niku. Tapi orang yang mengikuti itu ditanggung sama yang diikuti. Maknanya apa? Kalau dia sudah mengeluarkan fatwa, dia bertanggung jawab dengan fatwa itu. Ya kalek melu. Neng yo melu nih, ojo melu dengan tutup mata. Saya penting melu. Ayo, kalau bahasakan niki pangapunten, saya tidak menyindir siapapun. Pejah gesang, enggak usah dilanjut. Enggak usah, ini jebakan. Itu enggak boleh. Kenapa? Karena kita ikut orang pun dengan batasan selama tidak bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam ranah bermaksiat kepada sang khaliq, kepada Allah, enggak boleh. Berarti kalau toh kita ngikuti pendapat selama tidak keluar dari rel, iya kita ikuti. Taat kepada pemimpin mutlak, tetapi kalau diperintahkan maksiat, batal ketaatannya. Maksiat kepada Allah berarti Allah didahulukan daripada sesama manusia. Kita ini orang awam, ya kita tinggal mengikuti apa yang dinaskan oleh para ulama. Suatu ketika Abdullah ibnu Abbas sedang berdebat. Abdullah ibnu Abbas. Dia sedang berdebat dengan generasi setelahnya yang menyatakan mani itu najis. Dia debat sama Abdullah ibnu Abbas, di debat bahwa mani itu tidak najis. Mereka mengatakan najis, tidak najis, najis, mengetengahkan dalil. Abdullah ibnu Abbas kemudian geleng-geleng dan tersenyum gitu. Ditanya oleh orang-orang, "Wahai Syekh, kenapa kamu geleng-geleng dan tersenyum?" Abdullah ibnu Abbas mengatakan, "Aku memperjuangkan untuk mereka bahwa mereka ini anak-anak yang suci, tapi mereka memilih untuk jadi anak-anak najis." Bisa dipahami, Bapak? Debatnya adalah mani itu najis atau suci. Abdullah ibnu Abbas mengatakan mani itu suci. Tapi si pendebat-pendebat ini mengatakan mani itu najis. Maka Abdullah ibnu Abbas geleng-geleng sambil senyum. Ketika ditanya sama yang lain, kenapa panjenengan geleng-geleng dan tersenyum? Jawabannya menarik gitu. Aku itu memperjuangkan supaya mereka itu jadi anak-anak yang suci, tapi mereka memilih jadi anak-anak najis. Sarkas ini sebenarnya. Maknanya apa? Kadang kita Bapak Ibu kalau baru tahu satu ilmu itu metenteng. Kaku. Orang kalau membaca satu kitab itu merasa paling benar. Orang membaca dua kitab, dia merasa ada pendapat yang lain yang menjadi pembanding. Tapi orang yang membaca 3 dan seterusnya, dia akan merasa tidak tahu apa-apa. Ternyata ilmu Allah itu luas sekali. Betapa hari ini ketika kita melihat banyak perbedaan, harusnya itu membuat kita semakin sadar bahwa ilmu itu luas. Sehingga sebelum menyalahkan, mari kita tahu dan kita kaji dulu. Jangan mudah memvonis. Jangan mudah menyalahkan. Ali, di poin ini Ali mencontohkan kepada kita untuk ranah ibadah personal, mari kita cari duduk keterangan yang paling tepat. Ali itu banyak keluar mandinya. Dia sering mandi karena keluar mandi. Dia merasa berat. Wah, nek mandi terus ya berat iki. Keluar lagi, mandi lagi itu berat. Ternyata yang mewajibkan mandi itu bukan mandi, tapi mani. Kalau mandi, kata Rasulullah, cukup bersihkan area kemaluan yang keluar mandinya itu dan berwudulah. Kenapa? Kenapa berwudu Bapak dan Ibu?
Kenapa berwudu? Ada dua alasan. Alasan yang pertama karena memang keluar madhi. Madhi itu najis. Najis itu membatalkan wudu. Ini alasan yang pertama dalam konteks hadis kita. Tapi ada alasan yang kedua. Kenapa berwudu? Karena menyentuh kemaluan itu sendiri membatalkan wudu. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan membatalkan wudu. Kalau menyentuhnya dengan punggung tangan, sekarang kalau tanglet ngopo kok nyentuh ngangge punggung tangan ini ngopo gitu loh. Kurang gawean. Tetapi memang betul secara fikih ini batal, ini tidak batal. Nah, ngapunten lho niki nggih kalih gojek-gojekan, tapi memang hukum. Saya tidak mengada-adakan ini. Dengan telapak itu batal, dengan punggung tangan itu tidak batal. Ning ya tadi ngopo dadak nganggo iki ngopo gitu loh. Tapi tidak batal. Tapi tidak batal. Maka wudunya dia dalam konteks tadi bisa jadi karena dua alasan itu. Alasan yang pertama memang karena keluar madhi. Madhi itu najis. Najis itu membatalkan wudu. Tapi yang kedua karena dia sedang membersihkan, pangapunten, membersihkan area kemaluannya yang berpotensi menyentuh. Karena menyentuh dia wudu lagi. Saya akan sampaikan kepada konteks tentang mandi janabat atau mandi besar atau mandi junub yang kita bahas. Boleh mandi junub, mandi janabat, mandi besar, tiga-tiganya sama. Boleh lah. Itu penyebutan saja kok gampang. Kenapa? Rasulullah itu mencontohkan ketika mandi junub Rasulullah wudu dan tidak mengulangi wudunya setelahnya. Ya kan? Rasulullah itu memulai mandi janabat itu dengan berwudu, kemudian menyiram seluruh badannya, kemudian setelah selesai mengambil satu gayung berpindah tempat disiram bagian kakinya, kemudian selesai. Beliau tidak mengulangi wudunya sah. Kenapa? Karena beliau sudah tidak menyentuh kemaluannya. Rasulullah mencontohkan mencuci kemaluan itu di awal sebelum prosesi wudu untuk mandinya. Dia sudah cuci dulu, sudah bersih. Maka ketika memulai mandinya, dia sudah tidak menyentuh area itu. Apakah kemudian tidak menyentuh, dimaknai kemudian dia sudah basah? Sudah, kan sudah diguyur. Betul kan? Dia berwudu, tangan, kumur, oke, dari urutan sampai kemudian hatta idza dhanna annahu arwa basyaratahu, sampai kemudian ketika beliau merasa bahwa kulit kepalanya ini sudah disela-sela, sudah dipastikan basah. Pangapunten, kalau rambutnya kula panjenengan ketoke jek podo, rambut sing gampang teles. Tapi ada rambut-rambut yang ampun ngomong krebo keriting ngoten. Niku kula rodok-rodok nih. Rambut-rambut yang berlapisan minyaknya agak tebal ya. Jadi itu harus disela-sela betul, dipastikan. Kenapa? Karena lapisan kulit kepalanya dipastikan harus basah. Ketika sudah dipastikan basah, baru beliau guyur 3 kali dalam riwayat yang sahih. Kanan dulu sekali, tengah sekali, kiri sekali. Dan itu dipastikan semua lipatan badannya basah. Ketika sudah basah, summa tanaha. Kalau sudah dipastikan seluruh basah, mandi junub niku nggak harus keramas Bapak Ibu. Saya ulangi nggih, sapa sing nyariatke keramas? Emang pada masa Rasulullah ada sampo? Ayo. Kenapa hari ini kita identik dengan waduh keramas lagi? Karena justru dengan keramas dia memastikan kulit kepalanya basah. Sebenarnya ke situ, tetapi tidak menjadi keharusan. Boros sampo, siapa yang mengatakan kudu boros sampo kan begitu? Yang dipastikan juru kitab ambil esensinya, berkeramas itu supaya dipastikan kulit kepalanya basah. Maka Rasulullah SAW ketika sudah memastikan itu sudah selesai, beliau mengambil cidukan atau gayungan yang terakhir itu tanaha. Beliau berpindah. Kenapa? Takutnya di titik situ masih ada sisa-sisa najis yang dibawa. Kan itu kan pasir kan. Maka kemudian beliau berpindah tempat. Tanaha itu bergeser. Tsumma ghasala kilta rijlaihi. Kemudian Rasulullah mengguyur atau membasuh kedua kakinya. Sudah, itu menggenapkan prosesi wudu yang tadi terjeda ketika sampai di bagian rambut. Sudah selesai. Disinilah poinnya. Beliau tidak kembali menyentuh dengan Itu kalau gas sengaja kita. Pak, sekedap tuh. Oh, nek mboten sengaja kok terus teng mriku niku enten napa? Mboten enten gan liya to. Pak, insya Allah mboten, insya Allah. Maksudnya ngeten, mboten terjadi lah kayak gitu. Kan kalau disentuh dari balik kain itu nggak batal.
Kalau disentuh dengan pelapis kain nggak batal, tapi bersentuhan langsung kulit dengan kulit batal. Ngoten nggih. Piye, Mas? Iya, nah. Pripun, Bu? Sebentar. Kita mandi, terus belum pakai pakaian, iya, terus wudunya belum pakai pakaian, terus, ya kan Rasulullah wudunya bahkan ketika mandi janabah, Bu. Lah kan Rasulullah wudunya ketika mandi kan? Bisa dipahami betul? Ketika mandi itu kira-kira pakai pakaian atau tidak? Ya sudah. Urusannya bukan masalah pakai pakaian atau tidak. Urusan wudu itu bukan pakai pakaian atau tidak. Tetapi urusan wudu adalah apakah anggota wudunya terpenuhi syarat dan rukunnya atau tidak. Terbasahkan atau tidak. Bukan harus pakai pakaian. Makanya Rasulullah mencontohkannya betul-betul diselesaikan ketika mandi. Jadi kan ketika mandi beliau. Sampun nggih, bahasa saya tidak perlu lebih vulgar lagi ya. Ada yang lain? Cekap? Sekedap. Niki pun komat niki. Monggo Pak, jenengan sing boten sengaja dilanjut nih. Pripun Pak? Masalah mani itu kan tidak najis. Siap. Maka yang diliwati itu kan bukan najis. Baik. Nah, ini menarik pertanyaannya. Apakah kenapa mani tidak najis padahal yang dilewati itu bekasnya najis? Ternyata salurannya berbeda, Pak. Saluran mani dan saluran madhi berbeda. Madhi itu melewati saluran kencing. Sedangkan mani itu salurannya sendiri. Kalau jenengan kupas di ilmu pengetahuan di ilmu anatomi tubuh itu berbeda salurannya. Maka memang itu berbeda sehingga bisa hukum syar'i itu dikuatkan dengan faktual ilmu pengetahuan. Itu salurannya berbeda, Pak. Lubangnya enggak cuman pangapunten, saluran dari dalam itu enggak cuman satu saluran. Bahasa kula lebih kula sederhanakan, selange mboten cuman siji. Tetapi corong luarnya satu. Tapi selangnya nggak cuma satu. Makanya di situ terjadi perbedaan. Kalau madhi dan wadhi itu memang lewat saluran kencing. Bahkan wadhi itu keluar sebada kencing. Wadhi itu keluarnya sebada kencing dalam kondisi dia kecapean atau dalam kondisi dia dingin yang sangat menggigit begitu. Madhi juga sama. Tapi kalau yang tadi yang mani itu beda saluran. Beda selangnya, Pak. Makanya dia dihukumi suci dan itu dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Ngerti nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo Bu yang terakhir. Kotoran najis, Bu. Air kencingnya anak najis. Oke. Pertanyaannya sebentar, sebelum kita bicara menyentuh di kemaluan anaknya, pertanyaannya masih ada sisa najisnya enggak yang tersentuh? Ketika menyentuh pertama kali masih ada sisanya enggak? Oke, itu berarti sudah najis kan? Maka wallahu a'lam bishawab, setahu saya pendapatnya adalah ketika membersihkan pup atau inilah anak kita gitu, maka lebih baik mengulangi wudu karena itu menyentuh kemaluan walaupun bukan kemaluannya sendiri. Ya. Potensinya di situ. Kenapa sih, Bu? Kenapa menyentuh kemaluan itu disunahkannya untuk mengulang wudu? Karena pangapunten nggih, karena berpotensi menaikkan syahwat. Syahwat itu panas itu didinginkan dengan ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Semoga pangapunten sangat memang menika pembahasannya rada vulgar tetapi inilah fikih supaya kita tahu bahwa kita adalah anak-anak yang suci bukan anak-anak yang najis. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.